Gadis ini bernama Jion. Ia adalah warga Korea yang bekerja di Macau, Hong Kong sebagai pelayan bar. Alasannya bekerja di sini karena ia terlilit hutang akibat ditipu oleh temannya sendiri. Teman kerjanya lalu menghampirinya, membawa sebuah kertas yang berisi iklan untuk bekerja sebagai pengasuh seorang pria tua kaya raya yang biasa dipanggil Tuan Kim. Dan gaji yang ditawarkan untuk menjaga pria itu sangat besar. Sebenarnya Jion tidak tertarik dengan pekerjaan itu, tapi hidupnya saat ini sangat malang setelah ditipu temannya sendiri. Jion punya banyak hutang dan selalu dikejar-kejar oleh debt collector. Dan akhirnya Jion memutuskan untuk pergi menemui pria kaya yang dapat memberikan gaji yang besar itu. Sampailah ia di sebuah kafe, dan yang ditemuinya adalah putra tiri dari Tuan Kim, yaitu Sungwoo. Sungwoo menjelaskan sistem kerja untuk menjadi pengasuh ayahnya tersebut. Di sini Jion tampak terpesona dengan Sungwoo yang tampan. Jion pun memberitahu alasan mengambil pekerjaan ini adalah untuk mendapatkan banyak uang agar dapat melunasi hutang-hutangnya. Sungwoo pun menjelaskan rencananya kepada Jion. Sungwoo menyuruh Jion agar bisa menjadi istri dari Tuan Kim. Ia mengatakan jika Jion akan mendapatkan semua aset harta dari Tuan Kim jika Jion berhasil menikahi Tuan Kim. Sungwoo ternyata sangat membenci ayah tirinya itu. Ia berniat membuat Tuan Kim jatuh ke pelukan Jion. Setelah itu, mereka akan menguasai harta warisannya. Awalnya Jion merasa itu adalah ide gila. Ia hanya berniat untuk menjadi pengasuh Tuan Kim saja sesuai yang diiklankan. Namun karena tak punya pilihan lain, bahkan untuk membayar tunggakan utang sewanya, ia juga tak bisa. Jion pun menerima tawaran Sungwoo. Keesokan harinya, Jion di makeover. Rambutnya dipotong pendek. Sungwoo memilihkan baju-baju yang fashionable dan mahal untuk Jion agar terlihat menarik di mata Tuan Kim. Ini juga bertujuan agar Jion dapat menyerupai mantan istri Tuan Kim. Jadi setelah bercerai dengan ibu Sungwoo, Tuan Kim menikah lagi dengan wanita yang benar-benar dicintainya. Namun seluruh keluarganya meninggal akibat kecelakaan saat menuju pameran piano yang dibawakan oleh Tuan Kim. Kecelakaan itu juga membuat Tuan Kim menjadi lumpuh. Kini Jion terlihat sangat cantik. Ia diberi waktu 1 bulan untuk merebut hati Tuan Kim. Dalam kurun waktu itu, Jion akan ikut berlayar bersama Tuan Kim dari Macau menuju Busan. Setibanya di kapal, ia disambut oleh semua awak kapal yang juga pelayan Tuan Kim. Para pelayan tampak kagum dengan kecantikan Jion. Lalu muncullah Tuan Kim, pria tua angkuh yang akan dirawat oleh Jion. Sungwoo memperkenalkan Jion kepada Tuan Kim. Jion memberi hormat kepada Tuan Kim. Namun Tuan Kim berkata sinis kepada Jion karena ia datang sangat lambat. Di sini Jion berpura-pura menjadi pribadi yang tegas dan tidak peduli dengan uang. Lalu pelayan kapal bernama Yuri membawa Jion memasuki kapal dan memperkenalkan para pelayan dan bagian-bagian kapal. Jion takjub melihat kapal yang sangat super mewah itu. Yuri lalu menyemangati Jion untuk bertahan menjadi perawat Tuan Kim. Jion datang ke kamar Tuan Kim untuk memeriksa tensi darah Tuan Kim. Tuan Kim melihat kunci di saku Jion, lalu ia meminta kunci itu. Namun Jion tidak memberikannya karena itu adalah kunci laci yang menyimpan rokok. Tuan Kim kesal karena Jion tidak memberi kunci itu. Ia pun menawarkan uang serta kalung berlian agar Jion mau menyerahkan kunci tersebut. Jion tetap menolak, sebab rokok tidak baik untuk kesehatan Tuan Kim. Tuan Kim sangat marah karena tidak ada orang yang berani menolaknya. Ia lalu mengusir Jion keluar. 정말 잘한 거예요? 못 쫓겨날 것 같은데. 전혀요. 이제부터 게임 시작이에요. Singkat cerita, hari-hari berlalu. Jion menjalankan perannya dengan baik. Perlahan ia bisa menyentuh hati Tuan Kim, meskipun Tuan Kim masih terlihat angkuh dan sombong ketika di hadapan Jion. Tapi Tuan Kim telah menemukan pengasuh dengan tipe yang dicarinya, seseorang yang idealis dan cerewet persis seperti mantan istrinya. 피아노를 안 친다나? 하긴 뭐 나 같아도 치고 싶은 마음은 없겠다. Bahkan Jion sampai bisa membuat Tuan Kim kembali bermain piano setelah trauma panjang yang dilaluinya pasca kecelakaan tragis itu.
Di sisi lain, Jion telah jatuh cinta pada Sungwoo, sebab pemuda itu selalu mendekatinya di sela-sela rutinitas mereka. Sungwoo juga sering mengucapkan kata-kata manis dengan tatapan lembut. Mulai dari berdansa bersama, hingga Jion yang selalu curi-curi pandang pada Sungwoo. Keesokan hari, Tuan Kim memancing dan mendapatkan ikan besar hingga kursi rodanya terseret mengikuti pancingnya. Dan itu membuat Jion panik, lalu menyuruh Yeoju memotong tali pancing Tuan Kim. Tapi Tuan Kim malah marah besar. Sebagai hukuman, ia menyuruh Yeoju terjun ke laut atau makan daging yang ia jatuhkan ke lantai. Akhirnya Yeoju memilih makan daging kotor itu. Jion sangat kasihan melihat Yeoju dan menyuruhnya berhenti. Akhirnya Jion yang diusir dari kapal. Jion kemudian meninggalkan kapal dan singgah di sebuah motel. Sungwoo pun menemuinya dan menyuruh untuk kembali ke kapal. 지연 씨는 다시 시궁창으로 돌아가고 난 다른 걸 찾아보죠. Saat Tuan Kim sedang memandangi foto-foto keluarga, kapten kapal mengatakan bahwa Jion sangat mirip dengan mantan istri Tuan Kim yang tidak suka jika Tuan Kim semena-mena kepada pegawainya. Lalu Tuan Kim berniat menemui Jion dan mengajaknya kembali ke kapal. Ia juga berencana akan melamar Jion. Rencana Sungwoo dan Jion pun berhasil untuk meluluhkan hati Tuan Kim. Jion dengan senang hati menerima lamaran itu. Keesokan harinya, sebelum pesta pernikahan dimulai, Sungwoo dan Tuan Kim berbincang dan berujung kemarahan Sungwoo karena ibunya dihina oleh Tuan Kim. Pesta pernikahan pun berjalan meriah di atas kapal. Jion terlihat sangat cantik. Tuan Kim lalu menceritakan tentang kisah Cinderella kepada Jion. 난 지금 어떤 모습으로 비춰지고 있는지, 그러기 위해서 난 뭘 하고 있는지. Setelah pesta, Jion bertemu dengan Sungwoo di tepi kapal. Singkat waktu, pagi telah tiba. Jion terbangun dan kaget mendapati suaminya Tuan Kim sudah tewas di atas ranjang dengan kondisi mata terbuka. Jion panik dan menutup wajah Tuan Kim dengan selimut dan langsung menelpon Sungwoo. Sungwoo mengatakan surat warisan baru bisa didapat setelah akta kematian didapat, dan akta kematian itu berada di busan tempat tinggal Tuan Kim. Mereka pun panik, dan kematian Tuan Kim belum diketahui siapapun. Mereka bertanya-tanya sebenarnya siapa yang membunuh Tuan Kim. Sungwoo bertanya apakah Jion yang membunuh Tuan Kim. Jion pun mengatakan bukan dia yang melakukannya. Rencana mereka tidak boleh gagal, dan Sungwoo menyuruh Jion untuk menutupi kematian Tuan Kim hingga mereka sampai di Busan. Jion dan Sungwoo mendandani Tuan Kim seolah-olah ia masih hidup. Namun kapten kapal dan pegawai mencurigainya, hingga supir keluarga juga curiga. Jion yang gugup berusaha tenang di depan pegawai dan mengatakan untuk tidak menyentuh Tuan Kim karena Tuan Kim sedang sakit flu. Mereka pun sampai di Busan di rumah Tuan Kim. Sungwoo menyuruh Jion memberi makan ke mayat Tuan Kim dengan menggunakan selang. Hal itu untuk memanipulasi waktu kematiannya. Meskipun takut, Jion tetap melakukannya. Karena dia menyukai Sungwoo, dia menurut apa kata Sungwoo. Tapi gerak-gerik mereka dicurigai oleh Hae-jin, sekretaris Tuan Kim. Hae-jin adalah orang kepercayaan dan sangat setia kepada Tuan Kim. Lalu diam-diam Hae-jin melapor polisi. Tak lama kemudian polisi pun datang. Jion langsung ditangkap dengan tuduhan pembunuhan Tuan Kim. Di tempat lain, Yuri sedang menonton berita di televisi dan tidak percaya jika Jion adalah pembunuh Tuan Kim. Yuri juga ingin memberikan hadiah pemberian Tuan Kim untuk Jion. Di kantor polisi, Jion diinterogasi. Polisi menunjukkan selang sebagai bukti bahwa Jion berusaha menyembunyikan kematian Tuan Kim. Jion lalu menyuruh polisi untuk memanggil Sungwoo dan menceritakan kejadian sebenarnya pada polisi. Tapi ternyata Sungwoo berkhianat dan malah menuduh Jion yang membunuh ayah tirinya. Jion tak menyangka dihianati. Ia pun pingsan dan dirawat di bawah pengawasan polisi. Saat sadar, Jion langsung marah dan bertanya kenapa Sungwoo berbohong. Sungwoo lalu tersenyum sinis dan memberitahu Jion bahwa sejak awal ia ingin menguasai harta ayah tirinya itu melalui bantuan Jion. Ternyata semua itu sudah direncanakan matang-matang oleh Sungwoo, dan Sungwoo lah pelaku pembunuhan Tuan Kim. Jika Tuan Kim mati, maka warisannya akan diberikan pada istrinya. Namun jika istrinya tidak memenuhi syarat, maka Sungwoo sebagai anaklah yang menerima semua harta warisan Tuan Kim.
Sontak Jion kaget mendengarnya. Ia tak percaya diperalat oleh orang yang sangat ia percaya dan bahkan sudah jatuh cinta dengannya. Jion pun semakin terpojok saat polisi memberikan rekaman suara Jion yang berisi umpatannya kepada Tuan Kim ketika ia diusir dari kapal karena membela Yeoju. Ternyata itu adalah rekaman yang disiapkan Sungwoo untuk menjebak Jion. Sungwoo mengatakan ia membuat rencana ini dengan sangat rapi. Tiba-tiba Jion terpikirkan Tuan Kim dan orang-orang yang berada di sekitarnya, terutama Yeoju. Jion pun lalu meminta kepada polisi untuk bertemu dengan Hae-jin. Akhirnya Jion bertemu Hae-jin. Ia memohon agar dapat hadir di pemakaman Tuan Kim, namun Hae-jin tak mengizinkannya. Hingga Jion menceritakan kisah Cinderella yang pernah diceritakan oleh Tuan Kim, dan itu membuat Hae-jin kaget. Lalu ia menghubungi pengacara untuk membebaskan Jion. Sebab Tuan Kim menceritakan kisah Cinderella itu hanya kepada orang yang dipercayanya. Jion berencana menemui Yeoju. Jion punya firasat bahwa Yeoju mengetahui sesuatu. Tapi tak sengaja ia bertemu dengan Yuri yang sedang menggendong anjing milik Tuan Kim. Yuri lalu memberikan kado yang berisi tablet Tuan Kim. Namun Jion hanya fokus mencari Yeoju tanpa memperdulikan kado itu. Lalu polisi kembali menahan Jion karena ia seperti hendak kabur dari pengawasan. Di tempat lain, Yeoju menemui Sungwoo dan memberitahu bahwa di pita anjing milik Tuan Kim terdapat kamera tersembunyi. Dan itu bisa digunakan sebagai informasi untuk mengungkap kebenaran yang terjadi. Dari kamera itulah Tuan Kim selalu memantau seluruh kejadian di kapal, dan pada hari Sungwoo membunuh Tuan Kim, anjing itu juga berada di sana. Dan jelas hal itu bisa mengancam Sungwoo. Setelah itu Sungwoo pun menghabisi Yeoju. Lalu Sungwoo pun menghubungi Yuri untuk mengambil anjing itu. Yuri mengiyakan dan menemui Sungwoo bersama pacarnya di kapal. Di mobil, polisi membuka tablet pemberian Tuan Kim dan melihat foto-foto Jion. Seketika itu, Jion pun sadar tentang kamera di pita anjing itu. Jion khawatir dengan Yuri. Lalu Jion berhasil melarikan diri dan menuju kapal. Jion mengambil handphone milik polisi dan menghubungi Yuri yang sudah berada di kapal. Lalu Sunwoo mendekati Yuri yang sudah menunggunya. Di telepon, Jion mengatakan anjing itu adalah kunci dari semua kejahatan Sungwoo. Tapi terlambat, Sungwoo langsung memukul Yuri dan kekasihnya. Mereka pun pingsan. Anjing itu berlari dan Jion pun tiba. Ia langsung memukul Sungwoo dengan stick golf. Jion berlari membawa anjing itu. Hingga akhirnya Sungwoo mendapatkan anjing itu dan berhasil menangkap Jion. Sungwoo lalu mencekik Jion hingga membuatnya tidak berdaya. Beruntung Yuri sadar dan memukul kepala Sungwoo hingga pingsan. Akhirnya mereka mendapatkan pita bukti pembunuhan Tuan Kim. Jion pun dibebaskan dari semua tuduhan dan kembali menjadi pewaris harta Tuan Kim sebagai istri sahnya. Jion lalu menemui Sungwoo di penjara untuk menanyakan alasannya membunuh ayah tirinya itu. Padahal Jion sangat tulus ingin membantunya mewujudkan rencana mereka dulu. Sungwoo pun menceritakan betapa ia tersiksa karena ayah tirinya itu tega mengabaikan ibunya yang sedang sekarat. Sungwoo mengatakan tak pernah mencintai Jion dan tak menyangka Jion jatuh cinta padanya. Sungwoo juga mengatakan setidaknya ia telah membuat Jion menjadi Cinderella. Dan film pun tamat.